Halo Pak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Virginia Dewerasari Menede dengan NIM 204111071 dari Prodi Farmasi kelas Farmasi C semester 3 Universitas Citra Bangsa Kupang. Baik, di sini saya akan mereview video praktikum Kimia Analisis 2 tentang titrasi iodimetri dan iodometri. Baik, yang pertama adalah maksud percobaan, yaitu mengetahui dan memahami prinsip titrasi, iodometri dan iodimetri serta reaksi yang terjadi. Berikut adalah tujuan percobaan, yaitu menentukan kadar metamisol, asam askorbat, dan kafein dalam sediaan farmasi dengan menggunakan titrasi iodimetri dan iodometri. Berikut adalah prinsip percobaan. Yang pertama, iodimetri, yaitu penetapan kadar metamisol dan asam askorbat dalam tablet berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Berikut adalah iodometri, yaitu penetapan kadar kafein berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin dan larutan baku natrium tiosulfat terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Berikut adalah prosedur kerja, yaitu alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan yaitu timbangan, batang pengaduk, statif, klem, buret, beker gelas, cawan porselin, corong pisah, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet volume, pipet ukur, pipet tetes, penangas air, dan sendok tanduk. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan yaitu air suling, tablet natrium metamisol, asam askorbat, dan kafein, NaHSO2, titran baku iodin terstandarisasi, titran baku Na2S2O4, larutan kanji, HCl pekat. Berikut adalah cara kerja. Yang pertama, untuk metamisol, timbang dan serbukan tidak kurang dari 20 tablet. Timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg metapiron. Masukkan ke dalam labu terukur 50 ml, tambahkan 4 ml air dan dikocok. Lalu saring melalui penyaring kaca masir ke dalam labu 50 ml. Selanjutnya bilas labu dengan penyaring 2 kali, tiap kali dengan 2 ml air. Lalu titrasi kumpulan fitrat dan cairan bilasan dengan iodium 0,1 N/LV. Selanjutnya mendekati titik akhir, tambahkan 2 ml kanji LP dan larutan titrasi hingga terjadi warna biru tidak kurang dari 2 menit. Lalu suhu larutan selama titrasi dipertahankan tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Yang kedua, asam askorbat, yaitu siapkan alat dan bahan. Timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg asam askorbat, lalu larutkan dalam 100 ml air bebas CO2P dan 25 ml asam sulfat 10% V/V. Selanjutnya titrasi dengan menggunakan larutan baku iodum 0,1 N dengan menggunakan indikator kanji P. Tiap mililiter iodum 0,1 N setara dengan 8,806 mg C6H8O6. Yang ketiga, kafein, yaitu siapkan alat dan bahan. Timbang saksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 5 gram kafein, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml, lalu tambahkan 10 ml etanol P, kocok 10 menit, lalu tambahkan 5 ml H2SO4 10% dan 20 ml larutan baku iodum 0,1 N. Larutan tersebut dikocok lagi, lalu dibiarkan di suhu ruangan selama 10 menit hingga membentuk endapan merah kecoklatan. Lalu saring endapan tersebut dengan menggunakan kertas Whatman nomor 42. Lalu fitrat yang didapatkan segera dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3 0,1 N, warna kuning, larutan hampir menghilang atau kuning pucat. Selanjutnya tambahkan beberapa tetes indikator kanji dan lanjutkan titrasi hingga warna biru larutan menghilang.
Lalu lakukan secara triplo dengan hasil yang konsisten. Dan yang terakhir, tiap mililiter iodium 0,1 N setara dengan 8,806 mg C6H5O6. Sekian dari review video praktikum kimia analisis tentang titrasi iodimetri dan iodometri. Terima kasih.